Kaum Khawarij merupakan bagian dari sekte pertama yang muncul pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawarij terlahir dari fitnah pertama dalam Islam. Setelah pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib, yang kemudian naik tahta khalifah menggantikan Utsman bin Affan, mewarisi kekacauan dan konflik akibat tragedi terbunuhnya Utsman. Sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib dianggap oleh berbagai kalangan tidak cakap dan bahkan gagal dalam mengusut pembunuhan Utsman. Terutama dari pihak Gubernur Suriah saat itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan kerabat dari Utsman bin Affan. Terlebih, kelompok yang saat itu dianggap bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah juga merupakan akibat dari tragedi pembunuhan Utsman yang tak juga berkesimpulan. Ali bin Abi Thalib, seorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, hampir menumbangkan perlawanan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, Amr bin As yang merupakan bagian dari pasukan Muawiyah, mengaitkan mushaf Al-Quran di ujung tombaknya meminta agar perang dihentikan. Amr bin As menawarkan perundingan damai yang kemudian dikenal dengan sebutan Kesepakatan Tahkim di Zumatul Jandal. Arbitrase antara Ali dan Muawiyah ini kemudian menjadi tonggak sejarah lahirnya kaum Khawarij, yang dalam istilah harfiahnya adalah orang-orang yang keluar dari barisan. Panitia arbitrase yang terdiri dari perwakilan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dibentuk dengan mandat untuk menyelesaikan perselisihan menurut Al-Quran dan Sunnah. Ketika sebagian besar pasukan Ali menerima upaya damai kesepakatan tahkim, ada satu kelompok yang mencakup sebagian besar dari suku Tamim, dengan keras menolak arbitrase. Kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Kelompok Khawarij merupakan orang-orang yang taat beribadah, namun mereka sangat tekstualis dalam memaknai dalil-dalil agama. Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh pengikut Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, yang hafal Al-Quran, malam harinya rajin sholat tahajud, dan siang harinya berpuasa. Saat Ali bin Abi Thalib setuju dengan arbitrase di Zumatul Jandal, kebencian kian meluas terhadap Ali dalam internal pasukan yang dipimpinnya. Sekitar sebanyak 12.000 pembangkang memisahkan diri dari satuan pasukan Ali, dan mendirikan perkemahan di Harurah. Mereka berpendapat bahwa Utsman pantas mati karena nepotismenya, dan tidak memerintah sesuai dengan Al-Quran. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah, dan Muawiyah adalah seorang pemberontak. Mereka mendasarkan pemikirannya pada ayat Al-Quran surah Al-Hujurat, ayat 9. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zolim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zolim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Orang Khawarij percaya bahwa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dengan jelas menyatakan, seorang pemberontak, Muawiyah, tidak berhak atas arbitrase, melainkan harus diperangi sampai dia bertobat.
Mereka juga berpendapat bahwa dengan menyetujui arbitrase, Ali bin Abi Thalib melakukan dosa besar, karena Ali bin Abi Thalib tidak menjalankan hukum Allah, dan berusaha menggantikan hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran, dengan hukum buatan manusia. Situasi itulah yang mendorong orang-orang Khawarij berslogan, hukum hanya milik Allah semata, la esal hukmu illa lillah. Pasca arbitrase dengan hasil yang merugikan bagi kelompok Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib lantas mendatangi perkemahan mereka di Hurairah, untuk mengajak mereka kembali bergabung dalam satuan pasukan Ali. Dan mereka menerima ajakan Ali bin Abi Thalib dengan syarat, perang terhadap Muawiyah dilanjutkan dalam tempo 6 bulan. Syarat yang kedua, Ali bin Abi Thalib harus menyesali dan mengecam arbitrase, sebagai perilaku dosa besar karena tidak menjalankan amanat Al-Quran. Namun, Ali menolak anggapan tahkim di Zumatil Jandal sebagai tindakan ingkar amanah Al-Quran dan ingkar sunnah. Ali pun kembali mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk melakukan pembicaraan dengan kaum Khawarij, tapi tidak berhasil. Sementara itu pasukan yang menentang arbitrase, dan mengutuk keputusan Ali bin Abi Thalib, telah memilih Abdullah bin Wahab ar-Rasibi sebagai khalifah mereka. Agar pergerakan mereka tidak terdeteksi Ali, mereka pun keluar dari Kufah dalam kelompok kecil, dan pergi ke sebuah tempat bernama Nahrawan, yang kemudian ada sekitar 500 rekan mereka di Basroh bergabung dengan mereka di Nahrawan. Mereka semua kompak menyatakan bahwa Ali dan para pengikutnya sebagai yang kafir, halal darahnya untuk dibunuh. Pada akhirnya, Ali bin Abi Thalib berkeputusan berperang melawan Muawiyah dengan tanpa Khawarij. Namun ketika terdengar kabar bahwa Khawarij menginterogasi setiap muslim yang mereka temui, perihal pandangan mereka mengenai Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, dan juga menghakimi siapa saja yang tidak sepandangan dengan mereka, maka Ali bin Abi Thalib mengutus seorang anak buahnya untuk menginvestigasi. Namun anak buahnya itu pun kemudian juga dibunuh oleh mereka. Kelompok Khawarij yang lebih dari 12.000 orang ini, juga melakukan teror dan menyebar ketakutan ke seluruh penduduk. Bahkan mereka membunuh Abdullah bin Khabab bin Al-Arad dengan cara menyembelihnya, dan juga membunuh istrinya yang sedang hamil. Ali bin Abi Thalib, yang mendapati pasukannya tertekan karena khawatir keluarga dan harta mereka juga akan dibunuh, dan dirampas oleh Khawarij, lantas memutuskan berbalik arah ke markas Khawarij di Nahrawan untuk melumpuhkan dan menumbangkan mereka. Kekalahan telak Khawarij di Nahrawan telah menyegel keterpisahan mereka dengan pendukung Ali bin Abi Thalib. Khawarij senantiasa melakukan keonaran sebagai bentuk pemberontakan pada pemerintahan kekhalifahan. Mereka juga menyerukan pembalasan dendam, yang akhirnya terjadi pembunuhan Ali bin Abi Thalib oleh Abdullah bin Muljam. Ketika Muawiyah naik tahta menjadi khalifah, Khawarij melakukan pemberontakan kecil yang salah satunya, sekitar 500 orang yang dipimpin Farwah bin Naufal al-Asja'i menyerang perkemahan Muawiyah di Nukhwilah. Namun perkembangan Khawarij di Kufah mati karena perlakuan kejam Ibnu Ziyad pada Khawarij.
Ubaidillah bin Ziyad memenjarakan Khawarij manapun yang dicurigai berbahaya, dan bahkan mengeksekusi beberapa simpatisan Khawarij yang secara terbuka mencela dirinya. Saat memerintah, Ubaidillah bin Ziyad dan putranya disebut telah membunuh 13.000 orang Khawarij. Sebagai hasil dari tindakan represif Ibnu Ziyad dan putranya, beberapa Khawarij meninggalkan aksi militer, dan memilih sikap pasifisme politik, serta menyembunyikan keyakinan faham agama mereka. Setelah Muawiyah meninggal dan digantikan putranya Yazid, perang saudara kembali pecah antara Yazid bin Muawiyah dan Abdullah bin Zubair. Ketika Yazid mengirimkan pasukan pemberontak yang dipimpin Ibnu Zubair, Khawarij Basroh mendukung dan turut serta memperkuat pasukan Ibnu Zubair. Namun setelah kematian Yazid, Ibnu Zubair memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Kemudian secara terbuka, dia mengutuk pembunuhan Utsman bin Affan. Kedua tindakan tersebut kemudian mendorong Khawarij untuk meninggalkan barisan Ibnu Zubair. Pada perkembangannya, Khawarij terpecah menjadi 4 kelompok utama, selama pemberontakan oleh Abdullah bin Zubair akan Yazid bin Muawiyah. Pertama, kelompok Khawarij Az-Zariqah yang dipimpin oleh Nafiq bin Al-Azraq. Setelah Abdullah bin Umar memproklamirkan dirinya sebagai khalifah, mayoritas orang Khawarij, termasuk Nafi bin Al-Azraq dan Najdah bin Amir Al-Hanafi, pergi ke Basroh, sedangkan sisanya berangkat ke Yamamah, Arabia Tengah. Kemudian pada saat Ibnu Ziyad diusir oleh kepala suku di Basroh karena terjadi perselisihan antar suku, Nafi bin Al-Azraq dan Khawarij militan lainnya, mengambil alih kota dan membunuh wakil yang ditinggalkan oleh Ibnu Ziyad. Khawarij Az-Zariqah juga membebaskan 140 orang Khawarij dari penjara. Khawarij Az-Zariqah dikenal sebagai kelompok Khawarij yang paling fanatik, karena mereka menyetujui doktrin Istiqrot, yaitu pembunuhan tanpa pandang bulu atas muslim non-Khawarij, termasuk wanita dan anak-anak mereka. Kelompok Khawarij yang kedua adalah Khawarij Najdah, pimpinan Najdah bin Amir Al-Hanafi. Khawarij Najdah menguasai Bahrain, memukul mundur 14.000 tentara Ibnu Zubair yang dikerahkan untuk melawannya. Letnannya yang bernama Atiyah bin Al-Aswad, merebut Oman dari penguasa setempat. Khawarij Najdah juga merebut Hadramaut dan Yaman pada tahun 687 Masehi, yang kemudian juga merebut Taif. Khawarij Najdah mampu membuat Ibnu Zubair terpojok di Hijaz, karena menguasai sebagian besar Arab. Tapi tidak lama kemudian, para pengikut Najdah kecewa dengan Atiyah bin Al-Aswad, karena dugaan korespondensinya dengan Khalifah Umayyah, Abdul Malik, dan juga karena gaji yang diberikan kepada pasukannya tidak teratur, dan penolakannya untuk menghukum tentara yang mabuk, karena mengkonsumsi anggur, serta membebaskan cucu perempuan Khalifah Utsman yang menjadi tawanan.
Atiyah kemudian digulingkan karena dianggap tersesat, dan kemudian dieksekusi pada tahun 691 Masehi di Sistan Timur Persia. Khawarij yang ketiga adalah Khawarij Sufriyah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Safar, atau Asfar, dan Abdallah bin Ibad. Mereka tidak setuju dengan faham Khawarij Azarikoh dan Najdah yang fanatik dan radikal, juga mengenai masalah pemberontakan, dan pemisahan dari non-Khawarij. Ibnu Safar dan Ibnu Ibad kemudian berselisih pendapat di antara mereka sendiri, mengenai keyakinan non-Khawarij. Selanjutnya Abdallah bin Ibad membentuk sekte Khawarij yang keempat bernama Ibadiyah, yang diambil dari nama pemimpin mereka Abdallah bin Ibad. Kaum Khawarij, selain terkenal karena menuntut pembentukan hukum sesuai dengan ayat Al-Quran, pandangan umum yang muncul dari semua sekte Khawarij adalah, setiap muslim yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi khalifah, terlepas dari apapun latar belakangnya, asalkan dia memiliki kepribadian yang saleh. Khawarij menolak keturunan Quraisy atau kekerabatan dekat dengan Nabi Muhammad sebagai prasyarat untuk menjadi khalifah, berbeda dari pendapat kaum Sunni, yang menerima kepemimpinan dari mereka yang berkuasa, asalkan mereka orang Quraisy. Berbeda pula dengan pendapat kaum Syiah yang menegaskan bahwa kepemimpinan hanya ada di tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Orang Khawarij berpendapat bahwa 4 khalifah pertama bukan dipilih karena mereka keturunan Quraisy atau karena ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad, tapi mereka dipilih karena mereka termasuk muslim yang paling terkemuka dan memenuhi syarat untuk posisi khalifah. Oleh karenanya, 4 khalifah tersebut, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah. Jika dalam gagasan Bani Umayyah, pemerintahan dengan sistem pewarisan tahta mereka ditetapkan oleh Tuhan, sedangkan gagasan kepemimpinan Khawarij tidak memiliki motif keilahian. Menurut Khawarij, kepemimpinan hanya sebatas sikap dan kesalehan yang benar yang diberikan pemimpin otoritas atas masyarakat. Jika pemimpin melakukan dosa dan menyimpang dari jalan yang benar, atau gagal mengelola urusan umat Islam melalui keadilan dan musyawarah, maka dia berkewajiban untuk mengakui kesalahannya dan bertobat, atau dia kehilangan haknya untuk memerintah dan tunduk pada penggulingan. Sementara itu, dalam pandangan Azarikoh dan Najdah, umat Islam memiliki kewajiban untuk memberontak melawan penguasa yang zalim. Sedangkan dalam mendefinisikan kekufuran, menurut kaum Khawarij, kekafiran dapat mencakup dan menyiratkan muslim yang fasik, atau muslim semu, yang menolak Islam sejati. Sementara, bagi penganut Azarikoh, makna kafir memiliki posisi yang lebih ekstrim. Menurut mereka, muslim yang fasik dan yang kafir sebenarnya adalah sudah syirik dan murtad, sehingga tidak lagi dapat masuk kembali ke dalam Islam, dan dapat dibunuh bersama dengan wanita dan anak-anak mereka. Dalam doktrin Azarikoh,
Perkawinan campur antara Khawarij dan orang di luar Khawarij adalah perkawinan terlarang. Sedangkan bagi Khawarij Najdah, pernikahan dengan non-Khawarij diperbolehkan. Khawarij Sufriyah menganggap semua Muslim non-Khawarij sebagai kafir, tapi mereka menolak untuk memerangi non-Khawarij, kecuali diperlukan. Mereka juga membolehkan perkawinan campur dengan non-Khawarij. Sementara pandangan Khawarij Ibadiyah tidak menyatakan Muslim non-Khawarij sebagai musyrik atau kafir, tapi sebagai munafik. Khawarij Ibadi juga mengizinkan pernikahan di luar sekte Khawarij Ibadi. Bagi kalangan mayoritas Muslim dunia, Khawarij didakwa sebagai kelompok yang monolitik. Khawarij diidentifikasi sebagai kelompok dengan karakteristik yang paling radikal. Pemikiran dan sudut pandang Khawarij Azarikoh digambarkan sebagai perwakilan dari keseluruhan aliran Khawarij. Istilah Khawarij yang semula berarti orang-orang yang keluar dari barisan sebagai bentuk penolakan tahkim, kemudian dipahami sebagai orang yang keluar dari komunitas Muslim, pemberontak, ekstremis, brutal, dan radikal. Penyematan karakter Khawarij sebagai ekstremis radikalis oleh umat Muslim mayoritas dikaitkan dengan beberapa hadis Nabi yang antara lain, setelah pertempuran Hunain pada tahun 630, seorang pria bernama Dzul Khuwaisirah dilaporkan telah menuduh Nabi Muhammad membagikan harta rampasan secara tidak adil. Umar bin Khattab diriwayatkan meminta izin pada Nabi Muhammad untuk membunuh orang itu, tapi beliau melarangnya, seraya bersabda, "Biarkan dia pergi, akan ada orang-orang darinya yang akan berdoa dan berpuasa dengan sangat bersemangat, sehingga doa dan puasa kalian tampak kecil bagi mereka." Mereka membaca Al-Quran, namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target, hewan buruan. Hadis serupa yang dikaitkan dengan sekte Khawarij adalah, akan muncul dari Irak suatu kaum yang membaca Al-Quran, tapi tidak melampaui tenggorokan mereka, dan mereka akan menyimpang dari Islam seperti anak panah yang melenceng dari binatang. Di era modern, ideologi Khawarij Azarikoh difahami dan diadopsi oleh perilaku dan aksi Islamis modern seperti ISIS, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, dan Taliban Pakistan. Atau jika di Indonesia, terdapat militansi-militansi kecil yang diduga kuat berideologi ala Khawarij, seperti Negara Islam Indonesia, Jamaah Islam Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia dan lain sebagainya. Khawarij telah bertransformasi menjadi kelompok pergerakan militan di berbagai belahan dunia, sebagai Khawarij baru. Secara khusus, kelompok-kelompok tersebut diduga memiliki pendekatan anarkis, radikal, dan militan yang sama seperti Khawarij. Seperti Khawarij, mereka bersikeras pada aturan menurut Al-Quran dan kembali menjadi negara Muslim awal, menolak menjadi negara sekuler, menarik semua aspek kehidupan politik dan sosial umat Islam, dilandaskan pada hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Smoke that fucking 500 meters, level it.
Send it when ready, man. Got me? Back left and clear!